Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bosku dengan channel Albagi di sini. Tentunya bosku para pejuang ekonomi keluarga. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis lebah kelulut, yang dimana di salah satu lebah itu adalah koloni yang suka menjarah lebah penghasil madu lainnya. Tapi sebelumnya jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya. Dan semoga subscribe dari bosku menjadi sodakohnya bosku yang menyelamatkan kelak di yaumil qiyamah. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga dilipatkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Oke lah bosku. Yang pertama saya jelaskan tentang lebah, yaitu yang bernama Pusko. Seperti di gambar ini, dia hanya menghasilkan madu hanya sedikit, dan kantong madinya pun hanya kecil. Dan dia suka bertempat di pondasi rumah, di bambu-bambu. Nah itulah kita lihat tuh di dalam kotak yang kita budidaya hanya seperti hasilnya. Itulah hasilnya dari lebah kelulut yang bernama Pusko. Pusko ini lebahnya sangat kecil dan koloninya kurang kuat, dan hasil madunya pun hanya sangat sedikit. Beda dengan yang kita kelola yaitu Itama. Selanjutnya kita pindah ke lebah yang lainnya, yaitu lebah yang kedua yang mempunyai sifat jahat, yaitu jenis lebah yang bernama Lewis Cap. Lewis Cap ini sifatnya pemalu, dan inilah bentuk moncongnya. Yang sangat membedakan adalah bentuk moncongnya dan kepalanya yang ada putihnya. Moncong Lewis Cap ini sungguh berbeda dengan yang lainnya. Dia lebih besar sedikit dibandingkan dengan Pusko, cuman dia tergolong termasuk lebah kelulut yang termasuk kecil walaupun dia lebih besar. Adapun sifat dari Pusko ini suka menjarah madu dari Itama atau koloni yang agak besar. Apabila dia kekurangan madu, kekurangan bahan untuk membuat madu, maka dia akan menjarah di sekelilingnya. Ini berawal dari pengalaman saya. Pertama, saya memiliki 10 log dari lebah Itama. Terus saya bawa pulang 2 jenis, yaitu Pusko dan Lewis Cap. Nah, lihatlah moncongnya ini, kita saksikan. Yang sungguh beda ini moncongnya. Tidak. Nah, ini yang sungguh beda. Kita saksikan lebahnya. Lanjut tadi, saya punya 10 log dan saya bawa pulang 2 log jenis Pusko dan Lewis Cap ini. Setelah 1 minggu saya pulang kerja, saya lihat Itama saya pada keluar semua pada sore hari. Dalam hati saya, kenapa sore hari kok dia keluar? Maka saya ceklah, saya dekati, saya perhatikan. Ternyata di kerumunan itu, di situ bercampur dengan Lewis Cap. Saya belum tahu pada waktu itu. Yang ternyata koloni Lewis Cap menyerang koloni Itama yang saya miliki. Dan saya tunggu sampai pagi hari. Saya perhatikan terus dari pagi hari itu sampai saya melihat sampai jam 9 kok nggak ada yang keluar lagi Itama ini. Saya curiga, saya buka toppingnya, ternyata kosong. Saya angkat toppingnya, saya buka lognya, ternyata di situ kosong ya, yang ada hanya Lewis Cap. Beberapa jenis Lewis Cap mereka menjarah madu dari Itama tersebut. Oleh karena itu perhatikanlah para bosku jenis kelulut ini agar kelak bosku membudidayakan lebah kelulut jangan sampai membawa yang jenis seperti ini. Perhatikan, inilah moncongnya. Perhatikan karena dia ibaratnya segerombolan koloni yang suka merampok atau koloni
penyamun. Perhatikan, itu kepalanya putih. Kalau ketemu kita manusia dia sangat malu, tapi dia sungguh luar biasa. Dia sangat merusak bagi koloni yang lainnya. Sedangkan penghasilan madunya dalam 1 tahun itu kita hanya mendapatkan 200 mili. Makanya bosku, hindari budidaya yang satu ini, karena ini kurang berpotensi, sangat merusak. Jadi para bosku, perhatikan terus, ini bentuk moncongnya. Bagi yang belum paham, itulah bentuk moncongnya. Itu kepalanya putih. Inilah lebahnya keluar, kita perhatikan. Nah, perhatikan bosku, itulah jenis Lepis Cep. Harus kita teliti benar, karena ini sangat mengganggu, merusak budidaya kelulut yang kita bina. Ini berawal dari pengalaman saya pribadi, bukan dari teman atau dari manapun. Yang jelas ini pengalaman pribadi saya. Walaupun dia pemalu, itu sungguh menipu. Oleh karena itu, mari kita saksikan benar-benar, kita perhatikan agar kita tidak salah jenis-jenis yang kita budidayakan. Selanjutnya kita beralih ke jenis kelelut yang lainnya, yaitu Thoracea. Inilah jenis lebah kelelut Thoracea. Ini hasil madunya yang paling mahal di antara seluruh kelelut, karena dia memiliki tekstur rasa seperti Manatee arabica. Oleh karena itulah disebut sebagai Thoracea. Perhatikanlah bosku, inilah jenisnya. Nih dia agak merah dan lebih besar, dan moncongnya pun beda, sangat beda. Karena Thoracea ini paling banyak menghasilkan yaitu propolis. Walaupun madunya paling mahal, tekstur rasanya paling enak, ada bermacam-macam rasa tercampur di dalamnya. Cuman dia sangat lama menghasilkan madu. Ini juga jenis Thoracea. Cuman dia lama naik ke topping, dan lama dia menghasilkan madu. Dan saya akhiri video saya kali ini. Salam sukses selalu buat bosku semua. Semoga subscribe-nya bermanfaat, dilipatkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.